أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Al-Khaliq, Al-Mustawir, Al-Mudabbir, Al-Adil, Al-Wasi' yang telah melimpah ruahkan kebaikan, keberkahan, perlindungan dan memberikan suguhan-suguhan terbaik di dalam kehidupan panjenengan kula sami untuk kemudian bisa kita sikapi dengan sebaik-baik sikap. Karena yang menjadi penentu kualitas panjenengan dan saya itu bukan ujiannya, tetapi bagaimana cara kita menjawab dan melewati ujian tersebut. Maka sebagaimana hadirnya Ramadan, yang terpenting bukan seperti apa kita di dalam bulan Ramadan kalau berbicara tentang hasil, berbicara tentang buah, tetapi seperti apa panjenengan dan saya melewati bulan-bulan sebagai Ramadan. Salawat salam semoga senantiasa hati kita meyakini tanpa ragu bahwa sebaik-baik hamba yang Allah hadirkan sebagai uswah, qudwah, contoh, teladan yang sifatnya permanen, abadi, baik contoh beliau sebagai sosok pribadi manusia, sosok ayah bagi putra-putrinya, sosok suami bagi pasangannya dan seterusnya adalah Rasulullah SAW. Dan tidak ada satupun manusia yang memiliki kapasitas kemanusiaan dan kehambaan yang melebihi kapasitas dan kualitas beliau. Para bunda yang dirahmati Allah, terawali karena ini pertemuan pertama kami dengan majelis taklim kurma sebada Ramadan dan sebada Syawal, karena kita sudah berada di pekan keempat Syawal 1444 Hijriah. Tidak ada salahnya terawali kalimat taqabbalallahu wa minkunna, karena panjenengan semua ibu-ibu ya. Kemudian yang kedua, siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Biasanya masih ditambah minal aidin wal faizin, masih ditambah lagi mohon maaf lahir batin, masih ada tambah lagi 0000. Itu sudah melengkap. Kalimat-kalimat yang Rasul memang tidak mengucapkan, tetapi para sahabat melafazkannya ba'duhum li ba'din. Jadi sebada Id, maka para sahabat itu kalau bertemu yang diucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minka. Hadisnya awalnya seperti itu. Tapi karena saya berbicara jamak pada bapak ibu misalnya ya wa minkum. Kalau pada bunda-bunda maka jamaknya kunna. Maka para bunda yang dirahmati Allah, yang pertama ternyata para sahabat yang merupakan generasi terbaik sepanjang masa dan zaman, karena Rasul sendiri menyampaikan khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku, berarti kurun para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang kedua, karena para sahabat ini memang generasi yang
Allah memujinya secara langsung dalam Quran dengan kalimat radhiyallahu anhu wa radhiya. Berarti mereka beliau-beliau ini adalah hamba-hamba yang Allah ridha atas mereka. Wabil khusus as-sabiqunal awwalun, wabil khusus ahlul badar, wabil khusus muhajirin dan ansor. Maka menjadikan perilaku-perilaku beliau, apalagi ijma' para sahabat ya, ittifaq kesepakatan para sahabat yang ternyata sebadaid yang diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum tentu adalah kalimat yang indah, kalimat yang baik, kalimat yang berkelas dan bernas. Dan ini yang menunjukkan, ini pula yang kemudian menunjukkan bahwa para sahabat ini mengajarkan kepada kita yang tentu bersebab mereka sudah diajari Kanjeng Nabi. Para sahabat ini kan gurunya langsung Rasulullah SAW, sebaik-baik mu'alim, sebaik-baik murabbi, ya Rasulullah SAW. Dan ternyata para sahabat sebada Ramadan itu tidak jumawa, ngangkat pundak, busungkan dada, petanteng-petenteng merasa Ramadannya pasti diterima. Tetapi justru di ujung Ramadan yang diucapkan sahabat memasuki Syawal adalah kiranya Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian. Jadi ini menunjukkan yang paling kula panjenengan sami hajatkan, yang paling kita hajatkan setelah Ramadan itu ibadah kita diterima. Yang paling kita khawatirkan dan kita takutkan setelah Ramadan itu ya kalau ibadah kita nggak diterima Allah, gitu betul. Sehingga yang paling kita harap, kita hajatkan setelah Ramadan itu bagaimana biar Ramadan kita diterima Allah, sujud rukuk kita, sedekah kita, puasa kita. Makanya ucapannya menjadi ucapan yang andap asor, ucapan yang rendah hati. Kiranya Allah menerima ibadah kami dan ibadah panjenengan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Satu catatan kita. Yang kedua, para bunda yang dirahmati Allah, memasuki Syawal. Kita kan berbicara tentang aplikasi Ramadan itu nih, aplikasi nilai Ramadan ya bagi keluarga kita. Dan aplikasi Ramadan itu baru bisa benar-benar kita terapkan ya. Jadi yang menjadi nuqtatul ibtidah, titik awal untuk menguji kelas Ramadan kita adalah bulan apa pun? Untuk menguji kelas Ramadan kita itu sukses atau tidak itu di bulan apa? Syawal. Di bulan Syawal. Syawal maknanya apa pun? Halo? Syawal maknanya riyaya boten. Syawal itu artinya meningkat. Tetapi yang menjadi catatan begini, biasanya kita mendengar begini kalimatnya. Karena Syawal artinya meningkat, berarti ibadah kita harus meningkat, gitu Bu ya? Halo? Pertanyaan saya, jenengan sebutkan orang selain Rasul ya? Selain sahabat-sahabat ini ya? Orang-orang di zaman ini, milenial, yang kira-kira ibadah Syawalnya lebih dari Ramadan ada? Halo? Yang ibadah Syawalnya lebih dari Ramadan ada? Jenengan bilang jarang berarti ada. Mungkin jarang ya. Hampir tidak bisa kita temukan. Apalagi Muhammad Hatta. Artinya apa? Kita harus bisa memaknai secara benar Syawal ini. Yang pertama, Syawal artinya meningkat. Apa benar kemudian makna Syawal itu meningkat dalam artian ibadah kita harus lebih dibanding Ramadan? Yang pertama, Bu, kata Syawal itu adalah kata yang sudah ada sejak Muhammad bin Abdullah belum jadi nabi. Jadi Syawal itu sudah ada sejak syariat Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu belum ada. Berarti apa dong makna dari Syawal itu? Kok kemudian disebut meningkat ya? Kalau diterjemahkan secara literal memang peningkatan, meningkat. Ternyata kalau kemudian kita baca sejarahnya, diberi nama Syawal bersebab
Di bulan Syawal itu volume penduduk Mekah meningkat. Kenapa kira-kira? Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika haji disyariatkan dan beliau diminta oleh Allah untuk memanggil manusia, maka yang namanya Mekah itu kalau sudah bulan haji itu bulan apa? Nah ini yang harus kita koreksi. Bulan haji itu 3 Asyhurul Ma'lumat, bulan-bulan yang sudah maklum ya. Dalam syariat disebut bulan haji. Bulan haji itu 3: Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Makanya panjenengan kalau melaksanakan ibadah haji namanya tamattu. Ibadah haji itu jenisnya wonten pinten? Wanya pelajaran zaman dulu. Zaman sampai kiamat berlaku pelajaran ini. Haji ini kan jenisnya ada 3. Ada yang pengen haji Bu? Pengen Bu ya? Amin. Semoga dimudahkan Allah, dimampukan Allah, diberi kesempatan oleh Allah. Haji itu ada 3. Ada haji namanya ifrad, haji yang menyendiri ya, dia tidak diikuti dengan umroh. Yang kedua haji qiran. Qiran itu menggabungkan umroh dan haji dalam satu waktu. Dan yang ketiga haji tamattu, yang bermakna haji dengan dalam tanda petik ya, bersenang-senang. Ini yang kemudian jamaah Indonesia hampir seluruhnya, jamaah Asia Tenggara hampir seluruhnya melaksanakan haji tamattu, yakni melaksanakan haji dan umroh di bulan-bulan haji. Ada nggak jamaah haji yang kloternya berangkat Syawal? Halo? Ada. Ketika kemudian jamaah haji berangkat kloternya Syawal itu ya, ngapain di sana? Umroh haji. Dan baru setelah itu nanti menunggu pelaksanaan puncak ibadah haji. Apa puncak ibadah haji itu? Wukuf di Padang, Sumatera Barat. Bukan Padang, Sumatera Barat, di Padang, Arafah. Jadi bunda yang dirahmati Allah, jamaah haji itu sebagian besar ini sudah berangkat dari beberapa negara. Ngapain di sana? Yang di Mekah melaksanakan umroh, yang di Madinah ziarah ke Mazarah, ya Mazarah tempat-tempat ziarah. Oh kemudian berangkat pada saat bulan Syawal, apa sudah boleh melaksanakan beberapa rukun haji? Boleh, Syawal itu bulan haji. Makanya dulu ada pendapat nyeleneh dari Indonesia yang menyampaikan agar supaya haji itu tidak kredit, tidak ruwet, tidak berjubel. Dan bulan haji disebutkan oleh Allah Asyhurul Ma'lumat itu ada 3: Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Pernah ada usulan dari sosok yang disebut cendekiawan Muslim, sosok yang disebut ulama ini, agar supaya wukuf itu ditata, Syawal ada, Dzulqa'dah ada, Dzulhijjah ada. Agar supaya pelaksanaan haji gak ribet, gak ruwet, gak berjubel. Ini kan usulan yang boleh diusulkan tapi pasti gak diterima mayoritas ulama karena dianggap majhul, ini usulan aneh, nyeleneh dari kaum liberal. Jadi bunda yang dirahmati Allah itu ya Syawal. Artinya apa tadi Syawal? Meningkat. Kenapa meningkat? Ternyata makna awalnya apa? Karena penduduk Mekah meningkat, membengkak, menggelembung. Dari mana menggelembungnya? Jamaah haji yang sudah datang sejak bulan Syawal. Jadi Syawal itu diartikan peningkatan atau meningkat bersebab bulan Syawal Makkah itu sudah mulai dipenuhi jamaah haji sehingga penduduknya menjadi meningkat, penghuninya menjadi membengkak. Itu awalnya. Tetapi kemudian boleh nggak kita mengafirmasi, ya, memotivasi diri? Syawal kan artinya meningkat, Ustaz. Berarti boleh dong saya maknai agar supaya ibadah saya terjadi peningkatan. Boleh, baik, boleh dan baik. Sama dengan kalau saya nyetir motor, kemudian saya afirmasi, saya sugesti, ya Allah, saya mensugesti diri saya, seperti inilah saya mengendalikan, nyetir, nyupiri hidup saya. Yang hidup itu kadang harus bergerak pelan,
kadang ngegas, kadang ngerem, kadang belok, bener Bu? Kadang jalannya nyaman, kadang bergeronjal, kadang nggak karu-karuan, kadang menikung tajam, kadang macam-macam. Bener Bu? Artinya jenengan mengendarai motor itu kan sejatinya hampir-hampir mirip dengan mengendalikan hidup. Kadang muncul jengkel. Pernah nyetir sambil jengkel Bu? Ketika apa Bu? Ustaz Hatta lewat di depannya, jangan. Ketika tiba-tiba ada yang nyalip, ada yang gerang-gerong, ada yang macam-macam. Tiba-tiba ada ayam lewat itu kan, ipiti sopo dan seterusnya. Artinya seperti itulah kehidupan. Sehingga ketika kemudian nyetir saya mengafirmasi, ya Allah jadikan saya mampu mengendalikan kehidupan saya sebagaimana saya mampu atas izin-Mu mengendalikan kendaraan ini. Misal begitu, namanya mengafirmasi. Maka para bunda yang dirahmati Allah, kita kembali pada poin kedua tadi berkaitan dengan Syawal, bahwa Syawal itu menjadi bulan awal untuk melihat, untuk menakar apakah kemudian puasa panjenengan Pulau Sami puasa yang berhasil. Katanya, ngomong-ngomong, ini tadi saya juga baru nyadar kalau bukan jadwal saya. Halo? Iya. Ini Rabu ketiga. Halo? Biasanya Rabu pertama saya. Benar? Oh, nggak. Nggih, mohon maaf. Saya itu baru nyadar, saya lihat lagi jadwal ini. Rasanya bukan jadwal saya. Saya tuh khawatir salah. Makanya saya lihat dari depan, jangan sudah ada ustadznya. Saya lihat lagi jadwalnya flyer. Oh ya, nama saya Muhammad Hatta, perasaan belum ada yang lain gitu ya. Kecuali yang sudah meninggal dan itu wakil presiden. Ya. Jadi bunda yang dirahmati Allah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, para bunda yang dirahmati Allah, maka untuk kemudian menjadikan nilai-nilai Ramadan bisa teraplikasi dengan baik sebagainya, yakni pada saat bulan Syawal, apa yang harus panjenengan Pulau Sami lakukan? Satu, aku selain ibu. Satu apa Bu? Kira-kira Bu? Ini ada Bu Ana ini. Apa Bu Ana? Bu Ana baru pulang umroh ini Ramadan kemarin. Yang pertama, dengan ilmu. Panjenengan Pulau Sami bisa menikmati ibadah itu bersebab mengilmuinya. Panjenengan Pulau Sami bisa ridho terhadap pemberian Allah dan ikhlas dalam beramal itu bersebab ilmu. Amargi tanpa ilmu, orang sulit ridho menerima dan tidak gampang ikhlas ketika beramal. Jadi yang pertama, agar supaya sebagai Ramadan masuk bulan Syawal, panjenengan Pulau Sami bisa mempertahankan, bisa menerapkan nilai-nilai Ramadan di bulan Syawal, ya harus punya ilmunya. Dan ilmu itu bisa didapat melalui beragam kaifiyah, dari mulai melihat YouTube. Bisa pun nambah ilmu? Sangat. Buka Google? Sangat. Tetapi berkah-berkahnya tidak didapat sebagaimana mendatangi majelis ilmu. Wah, ini berkahnya lebih, karena mendatangi majelis ilmu itu berkahnya dari mulai berkah jalan, berkah motoran, berkah mobilan, berkah putaran roda, berkah beli bensin, macam-macam, sampai berkah persaudaraan di tempat ini. Yang kedua, yang pertama apa kalau mau? Ilmu. Mengilmui apa yang kita lakukan sehingga menjadi hamba yang ridho terhadap pemberian dan ikhlas dalam beramal. Karena pada saat bulan Syawal, panjenengan pasti berhadapan dengan ini. Berhadapan dengan apa-apa yang panjenengan terima. Contoh yang panjenengan terima ya. Kemarin ujung-ujung tahu boleh? Ujung-ujung Bu ya. Ketika kemudian ujung-ujung biasanya itu disuguhi tahu boleh? Suguhi.
Ketika disuguhi maka seorang mukmin muslim sikap tawadhu, sikap yang benar, akhlakul karimah pada saat disuguhi karena kita tamu wajib ridho. Gitu betul? Kita ridho. Panas kok disuguhi kopi enggak itu. Boyo es degan lah. Tadi saya sampaikan di muqaddimah, orang-orang mukmin itu ketika masuk di Syawal, yang paling mereka khawatirkan apa? Amal tidak diterima, amal Ramadannya tidak diterima. Sama, ketika kemudian orang yang berilmu itu ketika memasuki Syawal, ujung Ramadan, mereka khawatirnya itu bukan khawatir karena mukenahnya tidak baru. Bilang sama suami, ya, wis 2 tahun kok ya luwe. Aku sungkan mbek ibu-ibu pengajian kurma. Ibu-ibu pengajian kurma wis mukenae padha wae kurma kabeh. Coklat. Yang dikhawatirkan bukan itu. Yang dikhawatirkan bukan kok kemudian ya iki yo wis kurang 2 dino lho, kok kastengnya durung teko to pesteni. Kok nasari durung dadi to, madu mongsoe durung diudhek to. Jadi kekhawatiran seorang mukmin ketika masuk Syawal adalah khawatir kalau ibadahnya tidak itu pakai ilmu itu berarti. Maka ketika masuk Syawal, ilmu itu kemudian menjadi penting. Beberapa kali di bulan Syawal ini kebetulan dalam menghadiri acara halal bihalal. Sekian halal bihalal dan satu reuni, ya bukan reuni saya, tapi reuni dari keluarga besar titik-titik, ya, sebuah sekolah angkatan tahun 80 sekian, yang ketika reuni itu pun atau ketika halal bihalal itu pun biasanya pun disuguhi makanan kotaan atau prasmanan yang umum. Prasmanan. Bu Ani mesti karena dia pakar prasmanan, salah satu pakar prasmanan terbaik di Kediri Raya. Ketika kemudian prasmanan pun, orang itu cenderung mengambil yang butuh atau ingin. Oh Mas Ali Bu Ani petok enak-enak. Ketika kemudian melihat pengen delok ayam kok ya Masya Allah, ayam bakar kok ya gini ya bentuknya, oh pengen. Sudah ngambil ayam bakar, ada yang goreng kok. Waduh, ini mesti gorengnya crispy banget rasanya. Ambil, baru ada ayam goreng, ada ayam bakar, ayam goreng. Ada ayam bumbu rujak. Ya Allah. Kalau ngambil karena ini maka di beberapa acara halal bihalal yang membuat saya paling sedih. Bahkan ketika panjenengan semua termasuk Bunda Ana kemarin ketika umroh, wonten apa mboten Bunda Ana? Panjenengan mirsani orang ngambil makan buahnya kemudian gak habis. Banyak. Dan kalau sudah hotel, itu kan gak habis masuk sampah. Gak peduli itu utuh atau tidak. Karena ketika diambil oleh bagian bersih-bersih, cleaning service-nya itu bisa didenda oleh hotel, bisa urusan panjang. Buang. Makanya saya termasuk yang senang ketika ada ide dari Universitas Islam Madinah ya, mahasiswanya. Itu mereka mendatangi hotel-hotel berbintang di seputar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk kemudian bekerja sama makanan-makanan yang masih utuh dan tidak terambil, mereka packing dan kemudian mereka bagi-bagikan. Karena langsung dibuat. Dan halal bihalal juga begitu. Ngambil ini, ngambil itu, setelah itu banyak yang gak kemakan. Padahal ketika berbicara tentang berkah makanan, Rasulullah SAW itu menyampaikan sampai pada butiran terakhir. Kita nggak pernah tahu berkah itu ditaruh oleh Allah di butiran yang keberapa. Sehingga kemudian kedah dipun telasaken. Kalaupun kemudian nggak habis kan biasanya sambel ya wajar. Karena kita nggak mau suul khotimah makan kan. Makan terakhir kena lombok, waduh itu nggak enak. Saya pernah makan mie itu ya. Pedas saya kan bukan penyuka pedas. Tapi ketika makan saya nggak tahu kalau di mie rebus, mie godok ya, mie rebus itu
dikasih lombok-lombok itu utuh. Kalau pas terakhir itu tinggal 1 atau 2 surat plus Allahu Akbar. Surah Fatimah kan itu udah pedes, minumnya tidak keluar-keluar, Masya Allah. Itu pasti karena saya pernah melakukan dosa itu ya, sama Allah dihukum. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, maka lihat syawal saya, syawal panjenengan. Makanya nanti ada proses sebadamu ilmui. Udah punya ilmunya bun ya. Ketika kita punya ilmu yang digunakan untuk menakar, maka proses berikutnya adalah muhasabah. Apa bun? Dari kata hasaba yuhasibu, hisab. Dihisab itu diapakan bun? Kemarin pada saat hari raya ada yang menggunakan metode hisab. Hisab itu diapakan maksudnya? Dihitung. Dihitung dengan cermat, dihitung dengan teliti. Nanti tanggal 28 Mei pukul 16:50 insya Allah matahari tepat di atas Baitullah, sehingga orang-orang yang ingin melihat seperti apa kiblat kita selama ini, paling gampang tegakkan kayu di tanggal dan waktu itu, maka arah bayangannya kemana itu berarti ke Ka'bah, ke kiblat. Itu namanya dihitung. Nanti tanggal 28 panjenengan ingat-ingat. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, sebab kemudian kita mengilmui, ilmu itu kan untuk mengukur, untuk menangkal. Setelah ilmunya dapat, kita hisab diri kita. Muhammad datang menghisab dirinya. Apakah kemudian nilai Ramadan kemarin ada yang terdawamkan? Karena sebaik-baik amal itu adalah amal yang dawam. Dawam itu terus-menerus meskipun gak banyak. Baca Al-Quran itu jauh lebih baik 1 hari sak rukuk atau 1 halaman bolak-balik gitu kan, 1 lembar, dibanding 1 hari 1 juz setelah itu praisa ulang. Mending 1 hari 1 lembar. Tapi apa? Dawam apa istimror. Buah dari dawam atau istimror, istiqomah. Jadi lebih baik amal itu yang penting dawam. Terus menerus kita lakukan. Bersebab apa? Panjenengan kula sami tidak tahu final hidup panjenengan kula sami itu kapan, kan nggak tahu boleh. Kalau dawam, kalau terus menerus, maka kans untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beramal saleh itu kan besar loh. Halo? Kan besar. Dibanding orang yang amalnya del sekali setelah itu orang sampai tahunan. Padahal dia nggak tahu meninggalnya kapan. Maka amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang dawam. Terus menerus kita lakukan meskipun nggak banyak. Ya baca Quran 1 lembar paling tidak, minimal kalau kelas panjenengan. Kalau saya tiap hari alhamdulillah 1 ayat ya ojo lah, jenengan tingkatnya kan udah beda. Kecuali kalau ada seorang bapak itu ngeluh begini, Ustaz, istri saya itu loh Ustaz, ngaji itu seperti minum obat. Sehari 3 kali, kan keren tuh ya. Tapi yang berubah bukan akhlaknya, cuma seragam itu. Jadi punya seragam kajian gitu kan. Tapi akhlaknya nggak berubah Ustaz, ini kan jadi masalah. Suami mengeluhkan pasangan yang ngaji tapi tidak berubah akhlaknya. Karena akhlak itu buah dari pemahaman, dan pemahaman itu buah dari ilmu itu buah dari menuntut ilmu atau ngaji. Maka para bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi, ilmu yang sudah didapat digunakan untuk apa kalau mau? Halo Bu? Bermuhasabah, menghitung diri, menghisab diri. Maka berkali-kali saya sampaikan buat Muhammad Hatta sendiri, buat diri saya sendiri, buat panjenengan juga. Bunda, ayo, kalau pulang pengajian yang dibawa apa? Cermin. Pulang kajian itu, pulang pengawasan menika yang dibawa cermin. Cermin menika kagem mirsani sinten? Diri sendiri. Jadi kalau sudah dapat ilmu, maka berkaca, bercermin, bermuhasabah, menghisab diri. Bukan setelah dapat ilmu pulang bawa kaca pembesar. Kaca pembesar itu buat melihat objek lain. Setelah dapat ilmu langsung tonggoku itu sing dimaksud Ustaz ini tonggoku ini kurang ini.
Oh suami saya kurang ini, oh anak saya kurang ini. Ini berarti ilmunya jadi nomor kaca Yang lebih repot lagi, ilmunya jadi mikroskop atau teleskop. Kalau teleskop itu yang jauh saja kelihatan, tapi yang dekat diri sendiri lupa. Mikroskop itu yang mikro, yang cuwilik dari orang itu kelihatan gede. Insyaallah Ustaz, saya itu pernah lihat Ustaz, ada orang kok bisa menghibah Ustaz. Padahal hibah itu kan dosanya seperti makan bangkai saudaranya. Bu Fulana itu loh Ustaz, suweneng hibah. Itu kemana-mana orangnya hibah Ustaz. Dan dia ngomongin siapa? Nah, ini yang sedang bicara namanya ngomongin siapa itu? Ngomongin orang hibah. Ini namanya ilusi ilmu. Ilusi ilmu itu seakan-akan kita punya ilmu, pada saat yang sama kita nabrak ilmu kita sendiri. Kita melanggar ilmu kita sendiri. Nah ini juga catatan buat saya sendiri, karena saya ditugaskan untuk ngomong gitu kan. Dan ngomong itu pasti banyak ngomong, banyak salah, banyak dosa. Sehingga saya senantiasa wajib bermuhasabah. Setiap isi kajian bermuhasabah. Setiap bicara bermuhasabah. Jadi yang pertama ilmu, punya ilmu itu ya, mengilmui Syawal itu cara mengilmunya bagaimana. Setelah itu kemudian kita muhasabah. Ramadan kemarin yang sudah kita lakukan apa? Ada nggak nilai-nilai Ramadan yang kemudian terus kita bawa sampai hari ini? Contoh, nilai apa? Nilai merasa selalu diawasi oleh Allah. Masih nggak kita bawa? Selalu merasa dimutabai oleh Allah, dikontrol, dimonitoring. Yang kedua, nilai disiplin. Saking disiplinnya panjenengan terhadap perintah dan larangan Allah, sampai-sampai meskipun perut melilit. Bu anak kemarin mengalami tragedi buka puasa yang memanjang. Gimana? Buka puasanya memanjang. Bukan jam 5:30 tapi jam 10 malam. Jadi puasanya bukannya 5:30, 10 malam. Karena waktu itu beliau naik pesawat dari Malaysia menuju ke Jeddah. Berarti apa? Matahari kejar-kejaran dengan matahari, tapi nggak tenggelam-tenggelam Bu. Ini di Malaysia sudah mau maghrib gitu kan, menuju ke Arab Saudi itu justru matahari yang menjauh dari tenggelam. Nggak buka-buka ya Allah sampai jam 10 malam baru berbuka. Tapi nikmat. Saya yakin semuanya waktu itu menikmati. Bersebab apa? Bersebab kita yakin ditambah pahala loh. Meskipun kalau ditambah 10 jam lagi gitu kuat itu kan. Paling tidak kemudian kita memaknai ya Allah, ini saat panjenengan menambahkan poin buat kami, pahala buat kami yang saya yakin secara pribadi karena pahala saya masih sangat kurang, amal saya masih sangat kurang, sehingga kadang Allah menambah dengan hal-hal seperti ini. Jadi bermuhasabah setelah punya ilmunya. Dan yang nomor 2, agar supaya yang didapat di bulan Ramadan itu benar-benar bertahan. Yang saya amal jenengan dengan Ramadan sama saja itu sudah luar biasa. Ramadan panjenengan ngaos menika gampil lho mboten? Baca Quran enteng gitu ya. Masuk Syawal arep ngaji ana tamu teko ya kan. Ana ngaji, "Mah, wae halal bihalal." Arep ngaji macam-macam gitu kan. Arep ngaji, "Mah, air santrinya habis." Santri atau apa airnya ya? Suli itu sholat 5 waktu. Ada MQ, ada gontor, ada Ar-Rasyid ya. Jadi ketika kemudian masuk Syawal itu mulai kok tidak sebagaimana Ramadan ya? Nggih, setan wis budal. Nggih, kemudian kita tidak lagi bersama-sama melakukan ibadah yang sifatnya kolosal. Ramadan itu kan kolosal Bu. Semua puasa, semua taraweh, ya hampir semuanya lah ya, hampir semuanya puasa, hampir semuanya taraweh. Sehingga ibadahnya kolosal. Kalau ibadahnya kolosal itu kan ruhnya dapat. Maksud saya ruhnya dapat itu nggak? Jenengan pernah melihat orang pencak silat tawuran atau berbuat buruk, rusak-rusakan perang? Tidak pernah Bu. Orang-orang rombongan bela diri di jalan kemudian
merusak apa, nyegat apa, pernah? Saya pernah langsung berhadapan 2 kali. Yang pertama kaca saya pecah puluhan tahun silam. Yang kedua kemarin, alhamdulillah nggak pecah, nggak tergores. Cuman mereka memaki-maki setiap yang jalan dan merusak macam-macam waktu itu ya di daerah Rembang. Nah yang menarik begini, kira-kira kalau mereka itu motoran cuma 1 orang, berani nggak begitu? Nggak berani. Berdua juga saya yakin nggak berani. Sama dengan itu contoh yang tidak baik. Contoh yang baik misalnya, ketika panjenengan kemarin puasa Ramadan, rasa puasa di bulan Ramadan dengan di bulan Syawal lebih berat mana? Awal. Apalagi puasa Syawal cuman sehari setelah Idul Fitri, itu tidak gampang. Gitu kan? Setelah Idul Fitri sehari, setelah itu urusannya puasa, itu tidak gampang. Artinya apa? Kenapa puasa Ramadan lebih ringan? Bersebab kolosal, jamaah, 2 orang bareng. Oh berarti poin penting berikutnya yang ketiga, agar supaya kita bisa mempertahankan kebaikan selama Ramadan, yang kita butuhkan apa? Berjamaah. Apa bu? Berjamaah, berkelompok, bermajelis, berorganisasi, apalagi namanya terserah. Pokoknya tidak bareng-bareng, berjamaah. Ngaji seperti ini bun, kalau di depan saya para bunda ini lebih dari 15, lebih dari 20, mungkin kalau ini sekitar 25 orang, rasanya juga semangat. Tapi kalau bunda-bunda yang datang 2, itu pun panitia sama 1 jamaah, itu mungkin saya ceramah itu rodo, mari-mari tau waktu ini sowemen lah. Artinya apa? Seringkali kemudian semangat itu muncul karena apa? Bersama-sama. Dalam menikah paling tidak merasakan capek kalau berkendaraan. Kalau istri dan anak derek ikut, rasanya itu nggak capek. Tapi kalau berkendaraan sendiri, ke Mojokerto aja kadang rasanya capek. Jakarta balik ke diri rasanya. Tapi kalau dengan anak-anak sama istri itu ada saja kemudian kita bicarakan, baik dalam hal yang serius maupun guruan, dan itu kemudian menjadikan kita berenergi. Kecuali kalau kemudian dalam kendaraan gegeran itu beda ya. Yang ujungnya kemudian bilang sama istrinya, habis sampai tak dulu ini aja, itu beda. Itu pasti bukan panjenengan. Jadi yang ketiga, agar supaya nilai Ramadan itu bisa teraplikasi dengan baik, maka lakukan secara bersama. Nah kalau diterapkan di rumah ini akan menjadi lebih mudah, karena panjenengan punya pasangan dan punya anak-anak, maka saling menjaga itu menjadi hal yang niscaya. Saling mengingatkan. Kok kemudian saya kebanyakan makan yang manis-manis, kemudian istri saya mengingatkan, itu cara agar supaya kehidupan berjamaah itu manfaatnya bisa dirasa. Karena saya harus menghindarkan yang manis-manis ya. Kecuali kalau istri saya memang manis. Artinya kue, makanan atau minuman kan? Maka istri menjadi yang bikin balance, penyeimbangnya. Ya bi, nastari tidak lurus, jangan ditambah. Misal begitu. Kecuali kalau tidak ada istri bisa 5. Jadi bersama-sama sholat bareng gitu kan. Kenapa sholat id itu menjadi apa? Menjadi syiar. Kenapa kira-kira? Apa? Yang menjadi rahasia sholat id itu kata Rasulullah syiar. Yang apa? Bersama-sama, bahkan yang sedang berhalangan boleh nggak mendatangi? Boleh atau malah didorong, dianjurkan? Dianjurkan. Karena nilai syiarnya, sehingga ketika panjenengan sholat, sarang-sarang 2 orang baru jumlahnya banyak, semangat apa? Kok sholat id cuma mau tahu semangat? Jadi sholat apa? Teman-teman kemarin bergetar itu karena surah Rahmannya saya sudah sebut 3 juta orang. Dan kemudian merasakan gempita gemuruh dari amin atas doa saya sudah selama kurang lebih 30 menit.
mendoakan seluruh kaum muslim Myanmar, Uighur, Palestina. Jadi Bunda yang dirahmati Allah berjamaah, ya, berjamaah, berkelompok. Ini kemudian menjadi penting, bersinergi. Makanya salah satu cara untuk tombo ati iku limo perkara ini, salah satunya adalah apa? Berjamaah. Cuman berjamaah nggak sembarang jamaah, berkelompok nggak sembarang kelompok, tapi kumpul ono wong kang saleh. Jadi panjenengan ya kalau kumpul orang-orang yang saleh, agar supaya apa? Energi kebaikannya nular. Kalau ada satu orang tidak baik kumpul dengan 10 orang baik, kinten-kinten mudah untuk ikut apa benar? Mudah. Saya punya pengalaman gitu pribadi untuk tidak menceritakan orang lain. Saya pernah punya tetangga waktu di Mojokerto Nasrani. Ada 2, 3 tetangga Nasrani dalam kompleks perumahan milik tentara, karena ayah membeli, bukan ayah saya tentara, bukan membeli, punyanya tentara. Namanya Tebek Angloson 80. Ketika kemudian saya punya tetangga yang non muslim, yang menarik ketika kami waktu itu masih kecil ya, usia SD SMP. Ketika kami itu bersama-sama kalau tiap 10 hari terakhir di malam-malam ganjil berjalan dari tempat namanya Miji Baru sampai Masjid Taqwa Sidomulyo, itu jaraknya sekitar 3 kilo. Kami jalan untuk bisa itikaf karena tempat kami nggak ada masjid. Ada masjid satu agak jauh, itu pun tidak mengadakan itikaf. Masjidnya ditutup, dikunci. Jadi kita jalan waktu itu. Dan saya bersyukur memiliki ayah yang mengajari kami itikaf sejak kecil. Ketika kemudian itikaf jalan barengan, dan tetangga saya Nasrani tanya itu ya, Mang Bungi kan kita cerita teman-teman itu kan, kalau pas ketemu bareng cerita, Mang Bungi lo namanya anak kecil kan nakal-nakal loh rata-rata gue ya, kecuali putra panjenengan. Nah, saya dulu termasuk yang nakal. Sukanya kalau lewat jalan Mojopahit itu jalan tolnya Kediri kalau Kediri. Itu suka buka ininya toko-toko yang ada grendelnya itu Bu ya, rolling door-nya itu ada bukaan kecil itu Bu biasanya. Untuk lihat gitu kan. Namanya anak-anak suka gitu. Kadang kemudian kita bilang, siapa duit selawi 25 perak. Untuk apa nelpon? Nelpon siapa? Kita nggak pernah punya teman yang punya telepon Bu ya. Nelpon apa? Nelpon yang nomornya ada di tanggalan toko-toko itu. Kan ada orang yang, wah ya kita nelpon ini pengen dengarkan suara di telepon. Ya nakalnya anak itu. Nelpon itu seneng banget. Setelah dengar, ya no suaranya. Lah itu teman saya Nasrani itu sampai tanya, loh, anu bunyi-bunyi tuh, iya. Ning Sidomulyo At-Taqwa sholat gitu. Aku oleh melok, oleh gitu kan. Dalam hati saya iso sadar bisa gitu. Akhirnya ikut Bu, meskipun dia nongkrong di depan Masjid At-Taqwa. Dan alhamdulillah setelah dewasa tapi puluhan tahun kemudian dia menjadi seorang ulama. Jadi ternyata berjamaah itu energinya besar. Makanya kenapa kajian kurma itu kemudian dibentuk organisasi kepengurusan, karena itu bagian dari sunatullah. Untuk apa? Mendawamkan amal, menjaga amal dan seterusnya. Kata nggih, nomor pinten kalau 3. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua muhasabah, yang ketiga berjamaah. Yang keempat, ini gandengannya yang kedua, muhasabah tadi. Apa? Mujahadah. Mujahadah itu apa? Berusaha dengan sungguh. Berupaya, berusaha sungguh-sungguh. Karena kita tahu Profesor Dr. Setan bin Iblis itu punya banyak cara untuk menggelincirkan jenengan. Syawal tadi disampaikan oleh Mbak Imam. Ketika Syawal panjenengan datang bersilaturahim, sila itu tali, kaitan, hubungan. Rahim itu yang punya bapak atau ibu? Ibu. Kaitannya dengan apa? Nasab, anak, ya. Sehingga silaturahim itu menyambung tali rahim, tali nasab, ya, tali keturunan. Ketika panjenengan bersilaturahim kan sekarang muncul ada banyak agenda istihlal atau halal bihalal bani tahu? Nggih. Kemarin jenengan nggih. Halo. Bani apa? Bani Adam.
kelihatan kekuatan miliatan. Ketika kemudian panjenengan hadir di halal bihalal tersebut, maka agenda acara majelis yang pada awalnya itu full berkah, didesain full berkah, itu justru kemudian bisa menjadi sesuatu yang mengalirkan dosa. Ada majelis halal bihalal atau istighfar yang ketika datang itu justru kemudian kelompok-kelompok, tidak berbaur, tidak kemudian saling ingin mengenal. Keluarga ini yang kelompok dewe, keluarga ini kelompok dewe. Setelah kelompok dewe ngobrol, lah ya keluarga ini bu iki, mbak iki, bude iki, boleh kok gak teko-teko. Iya mesti telat itu. Keluarga bude iki lho ya lagi sopo dulu gak muat. Sudah. Harusnya jadi majelis yang full berkah pahala, jadi majelis untuk membar dosa. Jadi bunda yang rahmati Allah, maka panjenengan kedah kula apalagi untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh agar supaya nilai Ramadan yang sudah kita tanam dari disiplinnya, merasa diawasi Allah, itu kemudian benar-benar kita upayakan, usahakan. Karena Allah sudah jauh begini pun. Jadi kan pasti hafal di ayatnya, Arad ayat 11. Innallaha la yughayyiru gimana Bu? Ma bil qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau dia tidak melakukan perubahan terhadap dirinya. Maka panjenengan dan saya tidak akan berubah kalau kita tidak mengupayakannya, gitu loh. Maka mengupayakan dan mengusahakan itu hal yang niscaya harus bersungguh-sungguh. Memang tidak gampang pun, karena hadiahnya apa? Surga. Kok hadiahnya handuk cukup itu 17-an obat karung. Tapi karena hadiahnya surga pasti berat, pasti tidak gampang, pasti tidak mudah. Terakhir, keberapa? 5. Yang kelima, depannya M, belakangnya A. Bu, yang bisa jawab dapat hadiah ini. Iya berapa? M. Oh mama. Gandengannya muhasabah mujahadah. Setelah itu, ayo Pak katakan. Udah gampang nih, muhasabah mujahadah. Tengahnya ki, wah tambah gampang nih. Mutio. Dengan apa? Apa? Benar. Muraqabah. Bu, sini Bu dapat hadiah. Meskipun sebenarnya yang saya maksud bukan itu, tapi itu padanannya. Ibu yang jatuh tadi siapa? Bukan sama tak? Dia berpengalaman. Oh, betul kurang. Oke, alhamdulillah. Ada yang menjawab. Saya berpikir, saya tidak hadirin sekalian, dan semoga panitia yang menyiapkan hadiah juga mendapat pahala atas manfaatnya kita tersebut. Kata Bunda tadi muraqabah, yang saya pengen sebenarnya muqarabah. Cuman kalau pakai bahasa Arabnya pakai H itu kan, tak marbuto. Baik, dua-duanya memiliki kemiripan. Kan? Yang satu merasa terawasi, kalau muqarabah itu pendekatan, mendekati Allah. Jadi begini maksudnya. Setelah panjenengan punya ilmu, setelah itu bermuhasabah atas apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Setelah itu kemudian kita apa tadi Bu? Berjamaah melakukan bersama keluarga. Anak-anak selalu kita ingatkan. Suami juga begitu. Bahkan saya kemarin telepon salah seorang teman di Semarang. Dia cerita, kalau manggil saya Mas gitu ya, karena adik kelas.
Mas, saya alhamdulillah sebagai Ramadan kemarin bangunnya ya tetap jam 3 sampai sekarang, alhamdulillah. Berarti terus bisa berlanjut dawam gitu kan. Jadi setelah muhasabah, setelah mengilmui muhasabah, melakukan berjamaah bersama dengan keluarga. Setelah itu yang keempat apa Ibu? Mujahadah, bersungguh-sungguh melakukannya. Yang kelima muqarabah. Kita jadikan proses mujahadah itu untuk, saya sambungkan dengan kalimat Bunda tadi ya, karena ini dua hal yang sebenarnya nggak bisa dipisah. Muqarabah itu gandengannya muraqabah. Kalau muraqabah itu merasa terus diawasi, makanya malaikat raqib itu bagian mengawasi, raqib, raqabah, muraqabah. Jadi merasa diawasi, yang dengan itu kemudian kita terus berusaha mendekat kepada Allah. Qorib itu kan dekat, sahabat karib itu sahabat dekat. Muqarabah itu dari kata qorib. Jadi kita terus kemudian berupaya, berusaha karena merasa diawasi oleh Allah, menjadi semakin mendekati Allah dengan konsep ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka falam takun tarahu fa innahu yaraka. Merasa terus dilihat Allah, dan kalau kita nggak bisa, mohon maaf, kita beribadah seakan-akan terus diawasi Allah. Dan jika kita tidak merasa terawasi, tidak bisa membayangkan itu, maka cukuplah bagi kita merasa Allah senantiasa melihat kita, mengawasi kita. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, itu cara-cara yang kemudian kita bisa terapkan, wabil khusus di rumah tangga Panjenengan Kula Sami, untuk kemudian sarang-sarang memelihara dan mengaplikasikan apa yang Ramadan sudah didapatkan. Ilmu kita ditambah, suami juga begitu, tapi ingat, jadikan ilmu bukan ilusi ilmu, tapi benar-benar ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menggerakkan, ilmu yang berbuah akhlak. Buktinya apa? Mau bermuhasabah, dapat ilmu selalu digunakan bermuhasabah ini. Oh ternyata saya sebagai ustadz atau guru atau pengajar itu bla 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 bla, bolong saya, kurang saya, cacat saya sebagai ayah, Panjenengan sebagai ibu, kurang saya, cacat saya. Sehingga saya tutup dengan kisah ya. Ada seorang anak ya yang mengeluhkan kondisi orang tua, dan ada orang tua yang mengeluhkan kondisi anak. Kira-kira Panjenengan pernah nggak mengeluhkan kondisi anak? Pernah belum ya? Ada nggak anak-anak yang ketika ketemu anak-anak lain mengeluhkan kondisi orang tuanya? Kira-kira kalau ada anak yang ditanya, dia rata-rata jawaban, apa yang paling kamu ingat dari mamamu? Kira-kira jawabannya apa? Itu jawaban jujur dari Panjenengan. Dan cerewet itu ada dua, cerewet yang anak kangen, dan cerewet yang anak, mohon maaf bahasanya, mohon maaf. Ada cerewet yang anak kangen. Wallahi saya pernah tanya pada seorang anak di Bina Insan, nak, apa yang paling kamu kangen ketika suatu saat nanti kamu kuliah, tidak dekat dengan orang tua? Cerewetnya mama. Karena cerewetnya mama itu bagi dia memotivasi. Cerewetnya mamanya itu bagi dia menjadikan dia cak-cek sat-set buat-buat. Artinya apa? Ada cerewet yang memang bermanfaat, cerewet yang solihah, cerewet yang akan selalu dirindu oleh anak. Saya itu paling seneng kalau ibu saya itu nyereweti saya dengan doa. Sampai hari ini ibu saya udah 79 tahun, tapi ketika nyereweti anak-anaknya termasuk saya dengan doa. Jadi kalau sudah saya bilang mau apa, doanya ibu itu panjang. Dan mungkin bagi sebagian orang doa itu diulang-ulang kok seneng. Bagi saya itu setiap kali ibu doa itu rasanya pintu langit langsung dibukai oleh Allah. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, sampai kangen cerewetnya mama, itu saya harapkan Panjenengan semua yang ada di sana. Jadi ada anak-anak yang mengeluhkan orang tuanya, ada orang yang mengeluhkan anaknya, maka saya berharap Panjenengan termasuk anak yang meskipun mengalami hal yang tidak nyaman dari orang tua, atau Panjenengan menjadi orang tua yang pernah mengalami hal yang tidak nyaman atas anak-anak Panjenengan, yuk kita ambil sisi positifnya.
Tadi pagi saya dan istri mengalami tragedi ketertinggalan. Dan saya merasa, loh kok sama dengan saya ya kisahnya, uniknya anak-anak ya, istri saya tadi pagi. Jadi saya pernah waktu SD gonceng adik saya, sama-sama SD-nya. Ketika saya gonceng sepeda, pakai sepeda ondal itu. Namanya anak-anak zaman dulu, itu kalau sepeda, itu buantar ngadeg, terus sepeda digoyang-goyang gini. Itu gaya saya dulu kalau sepeda luar. Sampai ketika kemudian udah jauh, tiba-tiba ada tukang beca, itu abang beca yang beca deket dengan saya, terus dia teriak, mas, adikmu jeblok. Saya nggak tahu, bu, nggak kerasa. Saya lihat, astagfirullah, adikku gak ono. Saya balik, biar ketika balik, adik saya itu di tengah jalan nangis. Ya Allah. Setelah itu adik saya nggak nyapa saya 2 hari. Saya udah minta maaf, itu kan, dimarahin bapak sama ibu. Beda itu hati-hati. Loh, tadi pagi istri saya mengalami, saya sampai kok jauh begini. Istri saya berangkat kan sama anak saya dibonceng. Setelah anak saya naik, anak saya lupa dasnya ketinggalan. Masuk rumah lagi, istri saya berangkat tuh. sampai jauh, sampai kelenteng katanya. Telepon anak saya bingung itu. Loh, Umi mana? Loh, tadi di depan ya. Dicari sama anak saya keluar ke rumah, enggak ono ya, Bi. Saya antar anak saya di tengah jalan, ditelepon istri saya. Duh, kamu di mana, duh? Tragedi ketinggalan. Tapi kemudian bagi saya, ini menjadi hal yang justru cara Allah yang kadang mengakrabkan kita. Akhirnya di grup keluarga saya itu jadi guyonan anak-anak tadi pagi gitu kan. Kita saling WA jadi guyonan, emotikonnya tertawa sampai nangis-nangis itu kan. Jadi ada hal kecil yang kemudian kita coba menjadikan itu bahan komunikasi kita dengan anak, sehingga kalau ada hal-hal yang kita rasa kurang di anak, kita lebih bisa memaklumi karena kita merasa menjadi orang tua juga tidak sempurna. Demikian pula sebaliknya, orang tua terhadap anak-anak terhadap orang tua, kita merasa ujungnya saya buat kalimatnya begini saja. Bun, pesan saya sebelum Bun diingat-ingat, diendapkan dalam pikiran termasuk saya sendiri. Ibrahim itu dicaci maki orang tuanya, diusir orang tuanya. Allah menyampaikan pada beliau, wa ashiruhum bil ma'ruf. Wa ashiruhum bil ma'ruf. Perlakukan dia tetap dengan kebaikan, wahai Ibrahim. Meskipun bapak musyrik, penyembah berhala, bahkan pencetak berhala, pembuat produsen berhala, tapi perlakukan tetap dengan baik. Kalau dia orang tuamu. Ketika Ibrahim berlaku baik, apakah orang tuanya berubah jadi baik? Jadi muslim begitu meninggalkan berhalanya? Bukan. Tapi sekian puluh tahun kemudian buahnya ada pada siapa? Bapaknya tetap musyrik. Berbuah pada siapa? Anak-anaknya. Ibrahim oleh Allah dihadiahi Ismail sama Ishak. Anak yang sangat berbakti, anak yang sangat cinta Allah dan cinta orang tuanya, anak yang memuliakan orang tuanya. Allah memang tidak mengganti dengan berubahnya perilaku orang tua, tapi Allah mengganti dengan indahnya perilaku anak buat orang tuanya. Maka kadang kesabaran panjenengan terhadap orang tua itu tidak berubah orang tuanya, tapi anak-anak panjenengan yang akan memuliakan panjenengan dengan cara. Maka semoga dengan ini kita menjadi orang-orang yang senantiasa mau bermuhasabah untuk tidak menjadi orang yang gampang dan mudah mengeluh, tetapi orang yang senantiasa mudah bersyukur dan gampang bersabar, mudah meminta maaf dan gampang memaafkan. Kita tutup dengan doa bagi yang pertama ini jamaah majelis taklim kurma ingkang sampun suwargi almarhumah Ibu Yuli Lestiani. Yang kedua ibu mertua dari Ibu Nana, yaitu Ibu Sri Setiawati binti Sunale. Kita doakan agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni beliau berdua, menjadikan ujung kehidupan beliau ketika pulang kemarin adalah husnul khatimah dan memberikan tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kesembuhan bagi ayah anda dari Ibu Anis, Bapak Ahmad Rohaini. Kira-kira Allah mengangkat penyakit beliau, menggugurkan dosa beliau, memuliakan beliau dengan kesabaran atas apa yang beliau dapat ujian dari Allah.
Kita bacakan suratul Fatihah untuk seluruhnya. Alhamdulillah. Khusus bagi yang Bapak, Allahumma ighfir lana warhamna wa'afini wa'afina. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa khilaf dari Kunti dan khilaf dari Musri Setiawati dan mendatangkan kita pada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas seluruh khilaf saya, kesalahan saya bersama keluarga selama berinteraksi dengan panjenengan semua. Saling sambung doa bila taufiq wal hidayah.